Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ibu sadayana. Alhamdulillah. Nuju usum kedamang ayeuna teh. Usum peralihan sawarna teh. Tinu harodo ka musim hujan. Orang kali abdi satilu-tilu teu damang sadayana. Alhamdulillah atas ibu daramang deui kantun batukna. Pun yang sami kantun batukna. Mudah-mudahan ibu di dia masing sararehat sadayana. Ibu, hari ini kita masuk pada hadis pertama dari hadis-hadis keutamaan la ilaha illallah. Dulu kita menjelaskan bahwa tujuan diciptakan kita itu kan untuk la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itu manusia terbagi dua golongan di akhirat, ibu. Ada ahli surga, ada ahli neraka. Mereka yang berpegang dengan la ilaha illallah tempat kembalinya surga. Tapi kalau kufur dengan la ilaha illallah maka kembalinya neraka. Karena la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci surga. Surga kita kan aya pantok, nah ibu. Nah ari pantok teh aya tulang. Kumaha muka tulang pantor surga teh la ilaha illallah. Pamita aya la ilaha illallah moal muka pantona moal lebet ka surga, pamita ka surga ka neraka gitu nya. Nah urang lebet kana pembahasan hadis nu kahiji judulna la ilaha illallah awwalul wajibat, kewajiban kita yang pertama. Jadi sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum saum Ramadan, sebelum haji, maka kewajiban yang pertama itu adalah la ilaha illallah. Seperti di dalam rukun Islam. Rukun Islam aya sabaraha ibu? Nu kahiji syahadat kade bisi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila da barudak ayeuna mah pabaliut iku rukun Islam teh. Jeung rukun iman bari jeung salah nyebatna oge. Nah, jadi la ilaha illallah itu kewajiban yang pertama. Hadisnya dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsa Mu'adzan ilal Yaman, ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, qala lahu, beliau berkata, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Jadi Mu'adz ketika itu ibu diutus sebagai dai. Dai itu orang yang mengajak kepada Allah. Itu disebut dai, penyeru. Gitu ya. Atau bahasa lain mubaligh, ya, menyampaikan risalah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan dai ini ibu, ini tugas semua orang.
Bukan tugas ustadz saja, ibu juga wajib berdakwah. Makanya Nabi mengatakan apa? Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi ibu teh wajib saatos naos ngadugikeun deui ieu ilmu. Kasaha ibu ngadugikeun anak? Coba minimal keluarga, kamuran kali urang kasih bapak ngedol ngaos. Si bapak sok naos kan ibu? Oh sok dia mah. Jadi itu bapak-bapak di negeri antah barantah ngaradul. Di dia mah rajinnya rajin atuh alhamdulillah. Tatanggi ibu nu teu acan ngaos wartosan ajakan suping ka dieu. Nada ibu teh kete tanggung waler di payungan Gusti Allah teh. Nah, ibu sok ngaos tapi tara ngadugikeun ilmu. Ya, maka ibu nu namina dakwah mah sanes kawajiban ajengan hungkul, ustad hungkul, kiai hungkul sanes, tapi kawajiban urang sadayana dugikeun ti kaula saur Nabi sok sanaos mu saayat gitu. Maka Nabi mutus Mu'ad kan di Yaman, hari tadi di Yaman ibu seseueurna ahlul kitab. Ari ahlul kitab teh saha? Cing. Saha yang disebat ahlul kitab teh ibu? Yahudi sareng Nasrani. Kunaon disebut ahlul kitab Yahudi sareng Nasrani teh? Kulantaran aranjeunna nampi kitab di Gusti Allah. Yahudi kitabna Taurat, Nasrani kitabna Injil. Ari ya Taurat sareng Injil ngajarkeun naon? Ngajarkeun tauhid sami. Tapi seiring berjalannya waktu kitab mereka dirubah ibu, disimpangkeun. Pajar Isa ibnu Maryam teh anak Tuhan, padahal di Injil tidak ada mengatakan bahwa Isa mengatakan aku Tuhan sembahlah aku teu aya ibu. Tah eta teh ibu Injil teh disimpangkeun ku jalmi nu disebat Paulus teh. Kenapa ibu si Paulus? Eta rancanganna hiu. Ini parkina hiu disebut Paulus. Eta teh pembesar agama Nasrani gitunya. Tamanehna anu pertama kali nyimpangkeun kitab Injil sareng Taurat. Padahal eusina masa ieu jeung Quran eta teh ngajarkeun keesaan Allah, la ilaha illallah teh. Tah mata Muaz bin Jabal ku Nabi diutus hari tama Yaman teh teu acan siga ayeuna seseueurna Yahudi sareng Nasrani. Maka aya Raja Abraha ini ibunya. Raja Abraha teh agamana naon? Nasrani. Nasrani calikna di Yaman. Tapi asal nama sanes orang Yaman, orang Habasyah nyata Ethiopia. Diutus ku Raja Najasyi pikeun ka Yaman. Maka geuning aya cerita Abraha ngirikeun gajah ka Mekah, ngancurkeun naon? Ka'bah. Eta teh dongengna ibu Abraha teh ngadamel gareja di Yaman tina emas. Namina Qulais. Kanggo nyaingan Mekah, nyaingan Ka'bah di Mekah. Jadi Raja Abraha teh aneh, kunaon unggal musim Zulhijjah Zulqa'dah Yaman teh kosong. Seueur orang Yaman, orang Arab anu arangkat ka Mekah, ngarumpul di Ka'bah. Pas ditaluntik, oh di dieu kumpulna teh ceuk Abraha teh rek nyaingan Ka'bah ngadamel gareja gitu. Tapi gereja nanti ngadon di kotoran ku orang Arab teh, ku orang Quraisy.
Aya orang Quraisy suping ka eta gereja ngadon BAB di dinya. Ngambek Abraham teh urang serang we ancurkeun Ka'bah teh ngerahkeun gajah. Ari gajahna tiap di mana? Da tiap di Yaman mah aya gajah. Salam. Cing, Ibu terang teh gajah Abraham di mana dongkapna? Kapan tadi Abraham teh asalna orang Ethiopia, Afrika. Tah gajahna teh dikirim ku raja Habasyah di Afrika. Gitu. Si gajahna teh aya nu pangageungna. Gajah nu pangageungna teh namina Mahmud. Aya Pak Mahmud di dieu. Sarogina Pak Mahmud. Aya. Nah, gajahna Abraham nu pangageungna teh namina Mahmud. Orang barat mah nyebatna teh Mamot. Raja pakai gajah mamot padahal Mahmud namina mah urang sok nyebatna mamot. Gajah ieu raksasa teh anu bagina badag kitu eta teh dongengna ibunya sejarahna teh. Nah, jadi saprat harita saprat aya Raja Abraham seueur orang Yaman lebet agama Kristen. Gitunya sapalihna Yahudi diutus we Mu'ad bin Jabal ku Nabi teh. Nah, teras Nabi teh mabeujeul ka Mu'ad memberikan nasihat sebelum mengutus Mu'ad. Apa nasihat Nabi? Nabi berkata kepada Mu'ad, "Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadata alla ilaha illallah." Mu'ad, nanti kalau kamu sudah datang kepada mereka, yang kamu ajarkan pertama kali kepada mereka adalah bersyahadat la ilaha illallah. Makanya Ibu kalau mengajarkan anak-anak itu ajarkan syahadat dulu sebelum yang lain. Ya, ajarkan supaya anak-anak kita itu mengesahkan Allah, mengenal Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh dewasa dan dia tidak mengenal Tuhannya. Ayeuna teh seueur Ibu barudak zaman ayeuna nu teu ngartos la ilaha illallah itu banyak. Makanya coba Ibu lihat anak-anak zaman sekarang. Kalau Ibu malam-malam gitunya ngalangkring manehna teh Ibu gogongrengan, jalan-jalan, bobogohan, datang ke bioskop, datang ke itu. Kami ditanya tentang agama, nggak tahu. Ditanya artis Korea mah Arab Ibu. Ya, artis Korea, artis Barat mah Arab. Ditaruh sahabat-sahabat Nabi dan terapal. Nya nepikeun kapabaliut rukun Islam jeung rukun iman. Coba bayangkan Ibu. Ibu mau punya keturunan, punya cucu yang tumbuh tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah tidak mengenal Allah, Ibu, hidupnya akan seperti binatang. Ya, mereka tidak peduli lagi halal dan haram. Mereka tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang takut kepada Allah hanya mereka yang kenal dengan Allah. Makanya orang-orang yang paling takut kepada Allah siapa? Ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kenapa ulama orang yang paling takut kepada Allah? Karena mereka paling mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin ma'rifatullah, semakin besar rasa takutnya. Kalau rasa takutnya semakin besar, mereka akan berusaha meninggalkan dosa dan maksiat. Gitu Ibu itu teh. Makanya ajarkan la ilaha illallah nih kepada anak-anak kita ini. Kalau Ibu sama cucu lagi ngobrol, tanya, "Cu, saha nu nyiptakeun langit, nyiptakeun bumi, nyiptakeun matahari, nyiptakeun bulan? Siapa yang menciptakan pohon, menciptakan gunung, menciptakan laut? Ada burung lewat, siapa yang menciptakan burung?
Tanya mereka teh supaya mereka mengatakan Allah, Allah, Allah. Gitu. Didik anak-anak kita itu ibu, ciptakan lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan yang mengantarkan mereka untuk mengenal Allah. Gitu. Ya, jangan masukkan ke sekolah-sekolah yang menjauhkan mereka dari Allah, jangan. Memang ada Pak Ustadz sekolah yang menjauhkan anak-anak dari Allah banyak. Anak-anak sekolah itu bukannya takut kepada Allah, tapi malah jadi durhaka kepada gurunya. Sok zaman ayeuna ibu, loba murid yang dicarek ku guru teh atau dilapor ke guru. Ya, aya ibu guru teh di dia. Cing, manawi aya pensiunan ibu guru. Sok da kapungkur mah urang dicarekan ku guru teh. Sieun atuh. Bororaah lapor kamu jadi sepuh. Abdi sabaraha kali dijewer, dijimat ngapung ku paligi. Teu bisa maca Quran ibu. Dijimat ngapung ku paligi sugan wawartos ka sepuh da tahara. Baheula mah aya nu ngarokok digaplok ku guru bebeja ka kolotna, beuki digebontak ku kolotna teh. Make nyerek. Nah, aya namanya ngadon dilaporkeun guru teh. Maka kayak nama orang tua itu berperan besar untuk menghancurkan akhlak anak-anaknya. Ku guru dididik hade, orang tua teu narima. Tah kitu jeung polisi teh proses-proses wae cing kayak malam aya budak disingkreut ku guru lantaran bangor teh kudu diproses lah perkara itu mah. Da ieu mangadon diproses deui. Maka wajar kalau Indonesia Emas 2045 teh surang dan potret pendidikanna di urang masih kieu. Barudak teh ayeuna mah ibu kurang terdidik agamanya dan orang tuanya tidak bisa mendidik anak-anaknya gitu. Nah, ngadidik anak mah tanggung jawab orang tua tuh, bukan tanggung jawab guru. Ya, akhlak mereka, adab mereka dirusak oleh orang tuanya. Sekarang mau diluruskan oleh gurunya. Guru kalau dilaporkan dama hari anjir. Nah itu ibu. Makanya ibu kalau ingin memperbaiki generasi, yang pertama kali diperbaiki adalah akidahnya, tauhidnya, la ilaha illallahnya. Makanya Nabi di Mekah berapa lama? Aku ada yang tahu Nabi di Mekah berapa lama dakwah? 13 tahun. Langsung deui 2 tahun. 13 tahun. Apa yang Nabi ajarkan kepada sahabat selama 13 tahun? La ilaha illallah. Lihat ibu, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hasil didikan Nabi, mereka menjadi generasi terbaik umat ini. Sampai Nabi mengatakan apa? Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu sahabat. Kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in. Nabi hanya memuji 3 generasi. Generasi keempat tidak dipuji lagi oleh Nabi. Hanya sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Adapun generasi setelahnya kata Nabi banyak yang bersumpah palsu, banyak yang menjadi saksi palsu kata Nabi. Ya, dan mereka tidak lagi memilih makanannya halal atau haram. Nah, generasi ayeuna masih gak gitu, loba anu sumpah palsu, loba anu saksi palsu. Sok tinggali buzzer-buzzer yang membela kezaliman. Kan loba anu palsu ayeuna ibu ya, banyak kebohongan, dusta. Kebohongan dibela-bela. Itu sudah oleh Nabi disabdakan 15 abad yang lalu. Nah, kemudian kata Nabi, fa'inhum atau kali-kali wahai Muaz, kalau orang-orang Yahudi Nasrani itu mentaatimu,
Mereka mengatakan la ilaha illallah, fa'alimhu, maka ajarkan kepada mereka, anallaha, sesungguhnya Allah, iftarada alaihim, telah mewajibkan kepada mereka, khamsa shalawatin, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, sehari semalam. Pami atau sahadat muka duana naon salat. Pami salat ke acan sahadat, maka semua amalnya tidak berlaku. Gitu. Ya, karena setiap amal itu ibu harus dibangun di atas sahadat. Kalau ibu sahadatnya rusak, maka amal yang lain pun rusak. Kata Allah, haba'an mansurat, seperti debu yang diterbangkan. Ibu bade sholat, bade puasa Ramadan, bade naon deui, bade zakat, infak sedekah, umroh, naik haji, tapi la ilaha illallah ibu rusak sadaya amal. Memang ada pembatal la ilaha illallah banyak ibu. Minta kepada orang yang sudah mati, itu bisa membatalkan la ilaha illallah. Datang kepada dukun, itu dikhawatirkan membatalkan la ilaha illallah. Percayakan Nyi Roro Kidul, itu bisa membatalkan la ilaha illallah. Hati-hati ibu, ya aya keneh nu percayakan ka dukun dia tos henteu atuh mah tos ngaos ka dukun keneh wae. Aya keneh nu gaduh jimat ibu, jimat ngapung. Ari eta jang jawokan apal keneh teh. Alhamdulillah. Bisi apal keneh duduk dari itu sama buruk jadi kitu teh. Ibu nu kitu teh tiasa nya pami ngadoa ka Gusti Allah, nyungkeun damang ka Gusti Allah, nyungkeun artos nyungkeun ka Gusti Allah. Jadi nyungkeun ka si bapak mah jadi bere wae. Tapi si bapak mah ngan Gusti Allah nu masihan mah. Pami ibu teh damang, teras didamang sumping ka dokter nu ngadamangkeun dokter eta Nabi Allah. Sanes dokter. Geuning dokter naon ge obat angin. Nya. Dokterna demam berdarah, aya nu stroke tuh. Nah, ka dokter teh cenah stroke-nya nya dajal nih. Aneh. Berarti nu maparingan damang jeung teu damang saha? Allah. So, anu ngahirupkeun jeung nu ngamaotkeun sanes sirik ucuy kan sanesnya teu aya kaitanan jeung sirik ucuy gitu. Kata ibu Khalid bin Walid perang ibu jihad puluhan kali jihad nanti ibu, sampai seluruh badannya itu ada bekas tombak, pedang, panah, semua di depan. Artinya tidak pernah lari dari pertempuran. Tapi ibu meninggalnya beliau bukan di medan perang, tapi sakit di atas tempat tidur. Coba ya, kalau Allah tidak mengizinkan mati, ya akan mati kita itu. Ibu misalnya diancam usaha, ayo jalan jahat ngancam ibu, tidak akan bisa mereka memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mau memberi sama ibu, sudah janji mau ngasih dan diberi wae ibu teh karena Allah tidak mengizinkan. Bu yang jadi terakhirnya bu abdi ngabaso. Basa naon eta baso akung cenah enak teh. Ibu diantos-antos sabulan, 2 bulan, 3 bulan dan teu wae traktir teh. Iya ibu. Kenapa? Allah tidak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan. Nah, makanya ibu sekali lagi ya, semua yang ada di muka bumi ini atas izin Allah, itulah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu sok perbaiki tauhid, maka semua amal kita diterima oleh Allah. Tauhid kita rusak, maka amal yang lain pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa rukun pertama itu syahadat.
baru yang lainnya. Karena syahadat itu fondasi untuk yang lainnya. Nah, jadi setelah syahadat, sholat 5 waktu. Nah, ibu pertanyaannya, orang kalau tidak sholat apa hukumnya? Dia bersyahadat tapi tidak sholat gitu. Coba, dosa sudah pasti. Ada yang lebih besar nggak hukumannya selain dari dosa? Orang yang tidak sholat. Nah, ibu, salah satu pembatal la ilaha illallah itu adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Orang yang tidak sholat 5 waktu itu bukan muslim. Ada di antara keluarga kita ibu yang tidak sholat. So, ibu wartosannya, wartosan. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu membatalkan la ilaha illallah. Makanya Nabi bersabda begini, pembeda antara kita dengan orang kafir, kata Nabi, adalah sholat. Faman tarokaha, siapa saja yang meninggalkan sholat, faqad kafarok, kata Nabi, maka dia telah kafir. Pilih dia orang kali orang itu sholat ibu wartosan. Ya, cara ge orang tos kami itu sholat wartosan. Karena meninggalkan sholat itu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat itu ibu nanti yang akan memperbaiki hidup kita. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang tidak sholat hidupnya pasti penuh kekejian dan kemungkaran. Ustaz ini kata ayat senang STMJ. Sholat terus maksiat jalan, berarti sholatnya terkhusyuk. Sholatnya tidak benar, itulah orang yang diancam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, yang disebut an sholatihim sahun itu adalah orang yang sholat tapi di luar sholat masih bermaksiat kepada Allah. Itu yang disebut dengan sahun itu. Ya, sholat mah istimewa ibu. Makanya diwajibkannya juga bukan di dunia sholat mah. Di mana diwajibkan sholat? Di langit. Ketika peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Kalau kewajiban yang lain diwajibkan di dunia. Tapi sholat Nabi yang diangkat ke langit dalam Isra Mi'raj dari Mekah Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Awal nama etatnya ibu 50 waktu etatnya. Ibu bayangkan lama 50 waktu. Rek masak hese, ngurus budak teu bisa. Si bapak teu biasa ka kantor, sholat we kabeh. Ya, maka ku Allah dikirakan jadi 5 waktu, tongkorongin 50 waktu ibu, 5 waktu wae loba nu teu sholat. Kenapa ibu? Ibadah yang paling berat itu sholat. Nah, Allah berfirman apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sangat berat. Illa alal khasyiin, kecuali mereka yang khusyuk. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk itu? Yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah dan kembali kepada Allah. Jadi orang yang tidak sholat itu berarti ragu mereka akan kembali kepada Allah gitu. Ibu yakin bakal undi ka Gusti Allah? Maka Quran menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun orang yakin bakal mulih ka jati mulang ka asal, mulih ka Gusti Allah, sholat gitu. Nah, nanti kalau sudah sholat, ibu, Allah akan memperbaiki hidup kita.
Dan sholat itu salah satu kunci rezeki. Kenapa Allah berfirman, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, dan sabarlah mengerjakan sholat itu. Sesungguhnya aku tidak meminta rezeki kepadamu, tapi aku yang akan memberimu rezeki. Nah, jadi sholat itu kunci rezeki. Namun ibu rajin sholat, akan semakin dimudahkan rezekinya oleh Allah. Sok aya tukang dagang tara sholat, paribasa bisi aya nu meuli cenah teh kumaha? Sholat henteu nu meuli eueuh. Nah, aturung katutuh kitu teh ibunya. Atuh ke lamun abdi sholat aya nu meuli heuk teu jadi, berarti teu acan rezeki. Nah, itu tah ibu parijeng teu sabaraha 1.000 2.000 perak mengorbankan pahala hanya untuk 1.000 2.000, bayangkeun. Nah, eta nu kaduanya saatos sahadat naon ibu? Sholat. Kemudian Muaz mengatakan lagi, fa inhum ata'uka lidzalik. Nabi berkata, kalau mereka taat mengerjakan sholat, fa'alimhum, ajarkan mereka, anallah, sesungguhnya Allah, iftaradha alaihim, mewajibkan atas mereka shadaqatan, sedekah, yaitu zakat. Nah, jadi syahadat, sholat, baru zakat, gitu ya. Tapi kalau zakat ini ibu tidak semua orang. Kalau syahadat kan semua orang, sholat semua orang. Kalau zakat tidak semua orang. Siapa? Tukhadu min agniyaihim, diambil dari orang kayanya. Turadu ala fuqaraihim, bagikan kepada orang fakirnya. Jadi yang zakat mas siapa ibu? Orang kaya. Pertanyaannya, hari batasan kaya itu apa? Coba, batasan kaya dalam Islam itu apa? Punya harta mencapai nisab. Itu batasan kaya dalam Islam, punya harta mencapai nisab. Kalau uang, kalau emas, berapa nisabnya? 85 gram. Ayeuna sagram sabaraha ibu sok apal biasana? Mana 3 juta? Atau 3 juta sagram ibu? Waduh, 2 juta ada nabi 3 juta. 2. Ayeuna lamun 2 juta we kalikeun 85 sabaraha? 170 juta. Berarti pami ibu gaduh 170 juta teh ibu harus mengeluarkan apa? Zakatnya 2,5%. Ya, ulah disimpen wae lebar, cenah lebar kekurangan. Keun wae kurangan oke. Da ibu yang dari 170 juta itu 2,5%-nya bukan punya ibu. Kira-kira berapa 2,5% dari 170 juta itu? Saya negara kalkulator sok kita. Berapa? 400 ribu? 425 ribu? Sakitnya. Banyak 4 juta 250 ribu. Nah, jadi ibu, kami ibu gaduh 170 juta, 4 juta 250 ribu, nah sampai sekarang ibu. Gitu. Itu yang 4 juta 250 ribunya punya siapa? Punya siapa? Punya fakir miskin, gitu. Ya, jadi Allah itu mau memberi fakir miskin, tapi melalui ibu gitu. Ya, jadi kalau ibu punya nisab, keluarkan 2,5%-nya karena itu bukan punya ibu, tapi punya fakir miskin.
Makanya orang yang ngeluarin zakat tidak disebut dermawan, enggak. Ya, enggak dermawan. Kenapa? Karena bukan punya dia. Dia hanya mengembalikan saja. Kalau yang 2,5%-nya tidak dikembalikan kepada fakir miskin, nanti dia akan mencari jalannya sendiri untuk keluar. Bagaimana caranya? Banyak. Bisa ibu sakit nanti, kemudian mengeluarkan uang untuk rumah sakit dan dokter. Bisa hartanya bangkrut. Bagaimana bangkrutnya? Banyak ibu. Bisa dirampok, bisa kebakaran. Pokoknya bagi Allah mudah mengeluarkan uang dari kita dengan cara paksa seperti itu. Ibu mau ibu? Ya mendingan bayar zakat daripada ibu sakit harus bayar dokter dan rumah sakit. Nah, jadi zakat coba ibu dihitung-hitung lagi, emas yang ibu simpan udah berapa ribu gram tuh? Udah berapa ratus gram? Ari Mas Joko kan tengah dietang Mas Joko. Baik berupa perhiasan atau berupa emas-emas batangan. Sekarang kan banyak yang antam gitu. Nah, itu kalau sudah 85 gram emas, keluarkan zakatnya. Uang ibu pun sama. Kalau sudah sejumlah 85 gram emas, keluarkan zakatnya. Jangan disimpan saja, nanti dia akan mencari jalan keluar sendiri. Bisa dengan cara-cara yang tadi, nauzubillah. Nah, ibu, siapa yang paling berhak menerima zakat kita? Yaitu orang fakir miskin yang paling dekat dengan kita. Ya, kalau ada bibi kita, paman kita, uak kita, tetangga kita fakir miskin, mereka yang paling berhak menerima zakatnya. Tapi ibu gak boleh ngasih zakat kepada orang tua sendiri, gak boleh. Kalau kepada suami boleh gak? Misalnya ibu kaya, suami ibu miskin. Nah, ibu mau ngeluarin zakatnya, boleh nggak sama suami? Coba, Bu, boleh nggak? Coba, boleh nggak? Boleh kan? Kalau ke orang tua kan nggak boleh. Kenapa ngasih zakat ke orang tua nggak boleh? Karena kewajiban kita menafkahi ke orang tua, ya, tapi suami, ibu punya kewajiban menafkahi suami tidak? Ya udah, berarti boleh ngasih zakat ke suami. Boleh. Kan suaminya miskin. Kata iya. Kan suaminya miskin. Kayak kamu aku bolak-balik dari gitu. Ini kan suaminya miskin. Tidak, jadi orangnya, jadi ibu ini harta ibu sendiri gitu. Ibu pengusaha, suami pengangguran gitu. Ya, boleh, ya, boleh. Tapi kalau suami kaya, istrinya miskin, gak boleh suami ngasih zakat sama istrinya, karena kewajiban suami adalah menafkahi. Begitupun kepada anak seorang laki-laki gak boleh memberi zakat pada anaknya sendiri seorang ayah, tapi menafkahi gitu ya. Pak tadi naon dia boleh membagi zakat, bapak kan sang-sangka gitu. Ya, boleh dibagi zakat ya, beli bakso ya, boleh ya gitu. Tapi mulai nyebut bapak sang-sangka tinggal lihatnya ya. Nah, jadi gitu ibu, itu nanti dibahas di dalam bab apa? Fikih ya, banyak zakat, ada zakat badan, zakat harta, zakat badan mah, zakat Idul Fitri, zakat fitrah. Nah, kalau zakat pada harta mah nanti banyak, ada zakat uang, zakat emas, zakat perniagaan gitu, kemudian ternak, pertanian dan semacamnya. Kemudian Nabi berkata lagi, wahai Mu'adz, kalau mereka mentaatimu dalam urusan zakat, fa iyyaka wa qaraima amwalihim,
hati-hati dengan harta yang mereka senangi. Jadi ibu, orang yang mengambil zakat, misalnya zakat peternakan, itu dilarang oleh Nabi mengambil binatang yang paling disukai oleh pemiliknya, nggak boleh. Misalnya nih, orang ini wajib zakat kambing, terus di antara kambing itu ada yang paling besar dan si pemiliknya senang dengan zakat dengan kambing ini, maka nggak boleh diambil, gitu ya, karena itu harta yang paling dicintai oleh pemiliknya, gitu. Jadi nggak boleh dengan alasan agama kemudian menzalimi orang, itu nggak boleh. Gitu. Saya kan petugas zakat, saya ambil kambing yang paling bagus, nggak boleh, itu zalim. Makanya Nabi mengatakan fa'iyaka wa kara'ima amwalihim, hati-hati dengan harta yang paling mereka sukai. Wattaqidak watal majlum, hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa orang yang dizalimi itu pasti diijabah. Kalau dia mendoakan buruk pada kita, itu mustajab. Gitu. Nah, ibu, sekarang tuh banyak orang yang berkedok agama menzalimi orang lain. Ya, tapi kedoknya agama, sembunyi di belakang agama, mencaci maki, menuduh, menjatuhkan martabat dan kehormatan saudaranya, berkedok agama. Banyak orang-orang zaman sekarang yang kayak gitu, ibu. Makanya di antara ciri kiamat nanti, kata Nabi, banyak orang-orang yang menjual agamanya dengan dunia yang sangat sedikit. Gak aja nama ibu kalau bersembunyi di belakang kedok agama mah aman, bu. Ya, orang yang percaya kalau ustaz mah gak tahu ternyata di belakang itu ada motif-motif dunia. Itu banyak yang seperti itu sekarang. Ya, banyak ibu ya. Sekarang mah seperti feodalisme yang berbungkus agama, itu banyak gitu. Feodalisme tetapi berbungkus adab, padahal feodal, padahal adab mah nggak mesti sampai berlebih-lebihan kayak gitu. Hati-hati ibu. Sampai ada sebagian orang yang mengaku mengajarkan agama, tapi mengajarkan misalnya kalau Nabi itu bukan Nabi ya, Ustadz Fulan itu punya kelebihan melebihi Nabi, misalnya bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Bayangkan ibu, mi'raj 70 kali dalam sehari. Nabi Yesus seumur hidup cuma sekali, ya 70 kali sampai tuyul ayat maut ditanya Munkar Nakir, terus tidak bisa menjawab, disiksa gogorowokan. Hari di pinggir nate ayat makam seorang soleh, sampai seorang soleh tapi merasa kagak, aduh ya Munkar Nakir nyiksa jelema ngagandeng aja gitu. Disamperkeun Munkar Nakir teh tapi keun kasieun. Bayangkeun. Terus ada nulis surat yang Munkar Nakir dibikeun ka geus maot. Nanti kalau kamu ditanya sama Munkar Nakir, ini kasihkan surat dari saya ya. Nanti gak jadi ditanyakan. Tapi kaki itu ibu, bayangkan. Sampai ada yang mengaku bisa mendinginkan api neraka. Kan berkedok agama itu. Berkedok agama. Yang lebih parah ayat pedofilia, kedokna ustaz. Ya, mensinahi santriwatinya berkedok kiai, berkedok ajengan. Nah, ini Nabi dari dulu sudah mewanti-wanti, kamu diutus sebagai petugas zakat. Jangan jadikan alasan tugasmu itu sebagai petugas zakat untuk menzalimi orang lain dengan mengambil harta yang mereka cintai. Gitu. Ya, kenapa? Kalau mereka merasa dizalimi, doa mereka akan mustajab. Bahkan para ulama mengatakan apa? Orang kafir saja kalau dizalimi kemudian berdoa, doanya mustajab.
Bukan Allah suka kepada orang kafir, bukan, tapi karena Allah benci kezaliman. Gitu, ibu. Lamun si bapak zalim wae ka ibu doakeun. Tapi doakeun sing soleh gitu. Ulah Gusti eta si bapak cenah geus zalim ka abdi, mudah-mudahan di kantorna sing pisoledan. Ulah sing pisoledan kanu tumpukan artos nah gitu ibu. Ya, enggak ibu, hadiah buat disangka ada apa? Ulah kanu korupsi lumpatna atuh. Tah ibu nya itulah satu lagi sabda Nabi ini ibu menunjukkan betapa syariat ini mengajarkan tentang keadilan ya. Jadi syariat itu adil. Sampai kita dilarang mengambil harta yang paling dicintai oleh pemiliknya walaupun kita sebagai petugas zakat resmi gitu. Dan ini menjadi dalil ibu tentang amilin ya. Amilin itu orang yang ditugaskan oleh seorang pemimpin untuk mengelola harta zakat gitu ya. Nah sekarang kan ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau ibu mau mengeluarkan zakat, mayoritas ulama berpandangan lebih afdol melalui badan-badan resmi seperti itu. Dan yang namanya amilin itu diangkat oleh pemimpin langsung, bukan mengangkat diri sebagai amilin gitu. Kadang-kadang ada orang tahu-tahu jadi amilin saja, tuntunan ambilin penyekotan harta zakat. Ya, tolong ambilin buat saya, gitu ya, bukan ambilin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan ibu silahkan, satu atau dua pertanyaan. Mana ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kalau kita sesuatu berbuat bukan karena Allah, Ya. itu sudah dikatakan sudah menyimpang. Betul. Kadang-kadang zaman dulu itu orang tua apakah berusaha muslim ilmu agama atau Ya. sudah tradisi. Iya. Seperti yang di Aceh misalnya orang Iya. kalau di sana itu tradisinya ada istilahnya apa ya? Setiap bulan Ramadan itu ada buat bubur, itu harus buat di surau. Ya. Surau ya. Kemudian nggak mau bawa rumah, makan di situ. Kemudian kadang-kadang juga di kuburan. Mereka itu ngomong Kambing. kuburan tidak boleh dibawa rumah. Buat siapa wakil kambingnya itu? Dipakai masyarakat, diundang masyarakat. Enggak, dalam niatnya ini untuk siapa? Dalam niatnya Untuk orang yang sudah meninggal itu. adilnya apakah sudah musyrik gitu? Iya. Kalau sudah musyrik, apakah harus mengungkapkan syahadat kembali? Iya. Yang apa masyarakat ya sudah melaksanakan kebudayaan yang dari nenek moyang dari Iya. Iya. itu yang menjadi apa ya, jadi ganjaran bagi pikiran Iya. saya gitu ya. Iya. Nah apalagi orang tua kita kadang-kadang tidak bisa dibiarkan, tidak bisa diarahkan oleh pulang. Apa ya? Ayah saya itu lebih paham tentang itu. Iya. Tapi kadang-kadang ibu saya tidak mau. Iya. Masih mengikuti saya. Kalau mengikuti nanti dari ikuti oleh masyarakat. Iya. Iya. Ya. Yang pertama, Islam itu tidak menentang tradisi, tidak menentang budaya. Yang ditentang oleh Islam itu adalah kemusyrikan, kemaksiatan yang berkedok tradisi dan budaya. Itu. Kalau satu budaya, satu tradisi tidak mengandung maksiat, tidak mengandung musyrik, maka hukum asalnya boleh. Karena itu urusan dunia. Tapi kalau di dalam sudah mengandung kemusyrikan, itu. Nah, di antara bentuk kemusyrikan yang dipandang oleh Islam itu musyrik adalah menyembelih untuk orang yang sudah meninggal dunia. Itu musyrik. Gak boleh itu. Karena menyembelih ibadah itu hanya untuk Allah.
Kita boleh menyembelih untuk selain Allah, untuk manusia boleh dengan niat menghormati tamu misalnya. Itu boleh dengan niat menghormati tamu, karena kita diperintahkan untuk menghormati tamu, kemudian kita sembelih. Tapi ketika menyembelih itu kita tetap mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah, itu pun untuk orang yang masih hidup, gitu ya. Adapun orang yang sudah meninggal, kemudian kita sembelih untuk orang yang meninggal, itu apa kaitannya dengan orang yang sudah meninggal itu? Karena orang yang sudah meninggal itu inqata'a amaluhu, amalnya sudah apa? Terputus. Gitu ya. Apalagi menyembelihnya harus di situ, di kuburan. Ini pasti ada sesuatu ini. Ada sesuatu yang mistis ini. Kalau misalnya seperti ini, saya menyembelih kambing, kemudian dagingnya saya sedekahkan, pahalanya untuk orang ibu saya yang sudah meninggal, itu boleh. Gitu ya, sedekah untuk orang yang sudah meninggal boleh. Tapi kalau misalnya saya menyembelih di kuburan, saya persembahkan kambing ini untuk si fulan yang sudah mati, itu kemusyrikan. Itu nggak boleh. Karena itu termasuk uhilla li ghairillah, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, maka dagingnya haram dimakan. Gitu ya, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah haram untuk dimakan. Dalam Quran seperti itu. Makanya ya kewajiban ibu sebatas mengingatkan saja. Ya, sebatas mengingatkan. Orang mau menerima pandangan ibu, pendapat ibu ini, hujah ibu, silahkan, alhamdulillah. Atau tidak menerima juga, itu bukan urusan ibu. Kenapa? Karena taufik dan hidayah itu hanya dari Allah. Tetapi kita terus berdoa, mudah-mudahan orang tua kita yang masih seperti itu diampuni oleh Allah, karena mungkin dulu keterbatasan informasi, keterbatasan ilmu, tidak seperti sekarang akses informasinya lebih mudah. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni orang tua kita yang dulu mengamalkan kemusyrikan karena ketidaktahuan, dan sekarang mereka sudah meninggal misalnya. Tapi mereka yang masih hidup, yang masih muda, ini kewajiban kita untuk terus berdakwah dan memberitahu. Itu ya, Allahu a'lam bishawab. Satu lagi saja ibu, silahkan. Ya ibu mangga. Pak, saya mau bertanya, kalau untuk kurban, Ya. kurban untuk orang tua boleh nggak Pak? Kalau yang sudah meninggal. Nah, untuk kurban orang tua yang sudah meninggal, maka niatnya seperti ini. Ibu kurbannya kambing, jangan sapi, tapi kambing. Kemudian ketika menyembelih, ibu mengatakan seperti ini, ya Allah, ini dariku dan dari seluruh keluargaku. Maka orang tua kita yang sudah meninggal masuk ke dalam kurban itu. Jadi itu caranya. Bukan sengaja untuk yang sudah apa? Meninggal. Karena sengaja untuk yang sudah meninggal itu tidak pernah disyariatkan oleh Nabi. Tapi untuk diri dan seluruh keluarga itu ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga itu termasuk yang sudah apa? Meninggal. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian dari Ustaz Chandra. Jazakallahu khairan katsiran.